Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan kami FOD Stasiun Meteorologi Bandara Ahmad Yani dalam briefing cuaca penerbangan online hari ini tanggal 1 November 2023 untuk penerbangan dari flight level 1000 hingga flight level 34.000. Yang pertama, untuk penerbangan rendah ataupun untuk penerbangan heli dan pesawat kecil, terutama untuk wilayah Semarang area dan juga sekitar Pulau Jawa. Dari yang pertama, flight level 1000. Arah anginnya didominasi dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 15 knot. Kemudian naik lagi di flight level 3000-nya, arah angin akan didominasi dari arah masih sama timur laut hingga tenggara dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kemudian naik lagi di flight level 5000-nya, arah angin akan didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kemudian naik lagi di flight level 10.000, arah angin akan didominasi dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 15 knot. Kemudian aerodrome forecast untuk hari ini, yang pertama untuk aerodrome forecast untuk wilayah Semarang untuk tanggal 1 hari ini berlaku jam 00 hingga 24 UTC. Secara umum, arah angin akan bertiup dari arah 100 dari arah timur atau 100 derajat dengan kecepatan 8 knot, kemudian visibility-nya 7 kilo. Kemudian tingkat perawanannya itu sekitar 1400. Kemudian ada perubahan secara becoming setelah jam 09, itu perubahan arah angin menjadi 320 derajat dengan kecepatan yang 10 knot. Kemudian ini ada juga tafor untuk wilayah Cepu ataupun Blora, kemudian ini tafor untuk Karimun Jawa, serta ini untuk tafor wilayah Solo WAHG. Next, yang berikutnya adalah medium level CQX untuk pagi ini jam 00. Pertumbuhan awan CIP sepertinya akan banyak di wilayah Sumatera, terutama dari tengah hingga ke selatan, kemudian juga di Kalimantan, wilayah barat dan timur, serta di Sulawesi bagian utara dan selatan, dan juga di wilayah Maluku dan Papua. Kemudian untuk freezing levelnya pagi ini ada di ketinggian 15.500 hingga 16.000 feet. Next, untuk medium level CQX yang nanti jam 06, pertumbuhan awan CP sepertinya akan didominasi di wilayah Sumatera hampir menyeluruh, kemudian juga Kalimantan bagian utara dan sisi baratnya, dan juga di wilayah Sulawesi bagian sisi barat, utara, dan juga tenggara, serta di wilayah Maluku dan Papua secara menyeluruh. Kemudian untuk freezing level untuk siang nanti di medium level CQX-nya itu di ketinggian 15.500 hingga 16.500. Kemudian ini masih ada dampak erupsi Gunung Semeru ya untuk di wilayah Jatim. Kemudian untuk penerbangan menengah, terutama untuk wilayah utara, timur dan timur laut, itu Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah Surabaya, Bali, dan Nusa Tenggara. Yang pertama untuk flight level 5000, arah angin akan didominasi dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kemudian suhu ruangannya akan berkisar antara 18 hingga 20 derajat Celcius. Naik lagi di ketinggian berikutnya di flight level 10.000, arah angin akan didominasi dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kemudian suhu ruangannya akan berkisar antara 9 hingga 12 derajat Celcius. Naik lagi di ketinggian flight level 18.000, arah angin akan didominasi dari arah timur laut hingga dari arah utara hingga timur dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 knot. Kemudian suhu ruangannya akan berkisar antara -3 sampai dengan -4 derajat Celcius. Next, di flight level 24.000-nya, arah angin akan didominasi dari utara hingga timur dengan kecepatannya berkisar antara
10 hingga 30 knot, kemudian suhu ruangannya akan berkisar antara minus 10 hingga minus 11 derajat Celcius. Kemudian ini di sebelah kiri untuk radar forecast wilayah utara dan juga timur ada Wagi, WAGG, Pangkalan Bun, kemudian Banjarmasin, kemudian dan lain-lain. Kemudian untuk arah timur ini ada WAR dan juga WADD, Surabaya dan Bali. Next, untuk penerbangan tinggi dari flight level 18.000 hingga 34.000, terutama untuk penerbangan ke arah barat, Jakarta, Cengkareng, dan juga sebagian wilayah Sumatera bagian selatan. Yang pertama untuk flight level 18.000, arah angin akan didominasi dari arah timur laut, dari arah utara hingga timur dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kemudian suhu luar ruangannya akan berkisar antara minus 4 sampai dengan minus 6 derajat Celcius. Nextnya di flight level 24.000. Ini suhu luar ruangannya masih plus ya, 4 sampai dengan 6 derajat Celcius. Kemudian untuk flight level 24.000, arah angin akan didominasi dari arah timur laut hingga dari arah utara hingga timur dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kemudian suhu luar ruangannya akan berkisar antara minus 20 hingga minus 22 derajat Celcius. Next di flight level 30.000 naik lagi, arah angin akan didominasi dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan yang berkisar antara 10 hingga 25 knot. Kemudian suhu ruangannya akan berkisar antara minus 29 sampai dengan minus 30 derajat Celcius. Next, di ketinggian yang terakhir 34.000, arah angin akan didominasi dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 10 hingga 30 knot. Kemudian suhu ruangannya akan berkisar antara minus 39 sampai dengan minus 40 derajat Celcius. Kemudian ini di sebelah kiri ada radar forecast untuk ke arah barat, terutama untuk wilayah Cengkareng, Halim, dan sebagian Sumatera, Palembang, dan ini juga ada tower untuk ke arah timur sedikit, Surabaya dan Bali. Kemudian yang berikutnya di high level SequoX untuk pagi ini, pertumbuhan awan CB tidak jauh beda dengan di mediumnya, ada di wilayah Sumatera, terutama untuk pesisir barat. Kemudian di Kalimantan bagian utara, serta di Maluku, Papua, dan masih ada erupsi Gunung Semeru. Kemudian di high level SequoX untuk siang ini, jam 06, pertumbuhan awan CB ada di Sumatera bagian utara, bagian tengah, dan selatan, serta di Kalimantan bagian utara dan Sulawesi bagian tenggara, dan juga di wilayah Papua secara menyeluruh. Nextnya high level SequoX jam 06 siang ini, untuk nanti malam jam 12 UTC, pertumbuhan awan CB sepertinya dikhususkan untuk di wilayah Sumatera secara menyeluruh dari utara hingga tengah, serta Sulawesi bagian tengah hingga ke selatan, dan juga Papua, dan juga masih ada dampak erupsi Gunung Semeru. Dan ini citra satelit untuk pagi ini jam 00.20 UTC atau jam 7:20, yang berwarna orange atau putih-putihan merupakan awan-awan hujan konvektif atau awan-awan konvektif, awan hujan konvektif, awan CB. Ini terlihat ada di beberapa wilayah, terutama untuk wilayah Sumatera bagian utara, kemudian ada di wilayah Riau, kemudian Palembang, dan juga sebagian wilayah Kepulauan Riau, serta di wilayah Kalimantan bagian utara dan tengah, dan juga ada di wilayah untuk Pulau Jawa, di utara Pulau Jawa, serta di wilayah Jatim ya, kemudian di wilayah Papua dan Maluku. Dan yang terakhir ini adalah volcanic activity untuk Gunung Semeru. Pagi ini berdampak dari permukaan hingga flight level 14.000, kemudian pergerakannya ke arah barat dengan kecepatannya berkisar antara 15 knot. Kemudian untuk siang nanti masih sama ke arah barat, dan juga sampai nanti malam jam 12 hingga 18 UTC pergerakannya masih ke arah barat.
Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan untuk briefing online hari ini. Save life, stay healthy, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.